mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami hingga sampai hari ini. Kami boleh ada di tempat-Mu yang Maha Kudus ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Sebelum ibadah dimulai Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Kami worship leader, pemain musik, jaga LCD, sound system, multimedia, para pengedar pun, para pendoa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, dan di lantai 1 dan lantai 2, dan yang live streaming, Tuhan juga Yesus berkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak tampak pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati mereka. Biarlah yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Biarlah kemudian Tuhan Yesus jaga sertai. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama mereka, sehingga minggu depan Tuhan mereka boleh ada bersama-sama kami membesarkan nama. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah Kau pakai keluarga besar Ibu Gembala tempat ini semakin hari semakin heran. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Tuhan Yesus memberi kesehatan. Seluruh jemaat-Mu ada yang juga sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, kami siap untuk menyembah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Persilakan duduk kembali.
Syukur Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat-Mu yang Maha Kudus untuk muji besarkan nama-Mu. Kami buka ibadah pada malam hari ini, kami siap memuji besarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang layak kita pujikan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pujian kaum, silakan maju ke depan.
beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita semua mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami semua anak-anak-Mu. Karena Engkau Tuhan Yesus, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan, untuk firman yang Engkau selalu sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Kami yang lemah Tuhan Yesus, Tuhan boleh dikuatkan dan diperbarui. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berat Tuhan Yesus berikan kelegaan. Yang tidak ada jalan keluar, Yesus bersama-sama berjalan bersama untuk berikan jalan keluar. Yang berkekurangan Tuhan Yesus mencukupkan semuanya Tuhan, karena kami menyembah Allah yang hidup. Biarlah Tuhan Yesus Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak setia, kadang kami melupakan Kau, tapi Engkau selalu setia bersama kami. Engkau menggandeng kami, dan kami tidak pernah terjatuh dalam kebaikan. Dan syukur Tuhan untuk kebaikan. Siapkan hatimu, hatiku dengan firman pada malam hari ini. Biarlah
Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, kalau sampai pada saat hari ini Tuhan masih berbuat baik kepada kami. Bukti dan nyata semua pemeliharaan Tuhan, karena sampai pada saat hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bisa datang beribadah kepadamu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala puji-pujian kami ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan, berhati kami ini untuk selalu memuliakan nama Tuhan dan tidak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu pemimpin yang sudah memimpin di dalam puji-pujian kami sampai pada saat hari ini, bahkan untuk memberkati singer-singernya, bahkan pemusik, bahkan kami jemaat-Mu semua yang selalu kompak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami untuk siap mendengarkan sabda firman. Maka itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu sebagaimana banyak kekurangan kami. Hamba-Mu ini tidak mengerti akan rahasia firman-Mu. Kami percaya hanya karena Engkau Tuhan memakai hamba-Mu ini, kami semua bisa melakukan dan melaksanakan, membicarakan akan firman-Mu Tuhan, seperti Tuhan, hati Tuhan yang akan terjadi pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, bila kami pada saat hari ini ada kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu di dalam angan dan pikiran kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah kami ini, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Engkau di dalam hati dan pikiran kami, bahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Nama Tuhan, salam. Tuhan, nah hari ini kita bersyukur karena minggu kemarin kita lalu dengan aktivitas ya berkunjung di mana saudara kita yang seberang tidak Kristen tapi kita percaya menghargai ini, ada dari saudara kita, tetangga-tetangga kita tetap bersahati bersama ya, nol lagi, tidak saling berdosa banyak ya. Memberi maaf meskipun kami tahu dulu tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak pernah berjumpa, tidak pernah ketemu,
maaf, saudara. Nama Tuhan, kita sengaja mengaturkan dalam kitab kita terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 14. Kita akan baca bergantian, saya yang genep, saudara yang ganjil, sampai di akhir ayat 14. Saya yang 10 dulu. Kita akan berdiri dan kita menghormati firman Tuhan. Kita membaca. Saya dulu ayat ke-10. Ia telah ada di dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Saat hari ini saya akan memberi judul atau tema Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan. Hanya di lain orang Kristen berbicara itu Tuhan itu bukan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen semua pasti akan mengatakan Tuhan itu Tuhan. Sebagaimana ayat nomor 1 itu firman itu bersama-sama Allah. Firman itu Allah sendiri. Jadi karena Tuhan itu ada di dalam manusia. Tapi kalau orang lain mengatakan manusia jadi Tuhan, bukan, keliru. Ialah Tuhan itu bisa berbentuk apa aja, bisa berbentuk jadi manusia, bisa berbentuk jadi api waktu Musa, ya juga bisa berbentuk apapun dalam segala yang Tuhan inginkan. Jangan jadi ular makan ular, bisa jadi apapun kalau Tuhan menghendaki pasti akan terjadi. Sebagaimana Tuhan itu memiliki dunia, di mana dunia ini supaya dia mengenal kepada Tuhan Yesus sebagai pencipta di dunia ini. Pencipta dalam cakrawala waktu Kejadian 1 ayat 3 itu bentuklah terang, ya itu jadilah itu firman, bukan dibentuk supaya apa sama tangan, enggak, hanya perkataan. Kejadian 1 ayat 3 itu semua dikatakan jadilah air, jadilah engkau terang, jadilah gelap, malam itu atau siang terang. Itu semuanya Tuhan yang diberikan. Kalau nama binatang itu baru manusia, jadi lagi burung, jadilah ini ikan, itu semua manusia yang memberikan nama. Tapi Tuhan datang sebagaimana kepemilikannya tidak diterimanya. Ini ayat 10 ya, tidak diterima dan dunia tidak mengenal kepada Dia. Siapa Dia? Orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu firman, Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu manusia, istilahnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur pada ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa. Siapa yang menerimanya? Kita
Tuhan Yesus Kristuslah yang memiliki harta saya. Tuhan Yesus Kristuslah yang memiliki deposito atau tabungan kita. Itu semua dari Tuhan Yesus atau milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau percaya dan tidak percaya banyak berbukti, sebagaimana ada hari yang terakhir nanti kita tidak memiliki. Siapa yang memiliki? Generasi kita. Gak tahu dari anak-anak kita, gak tahu cucu kita, istri kita, suami kita. Yang punya cerita sebagaimana seorang bosnya, tapi dia mempercayai kepada supirnya. Tapi supirnya itu karena dia dipercaya, suaminya itu tabungnya, bosnya itu membeli tabungan, cuma tahu nilainya, istilahnya berapa tabungan itu, dia tahu itu, cuma tabungannya sama ATM-nya dia yang pegang. Setelah itu orangnya meninggal. Dia miliki, tidak berarti secara dunia ini tidak ada memiliki. 400.000 dikasihkan akhirnya warisnya kepada istrinya. Sebagainya sopir itu betul-betul yang sudah diberikan akan kejujurannya, maka itu dia diberikan seperti itu. Untuk apa? Untuk waktu kalau ada uang itu tersisa, dia tidak mengerti akan istrinya atau anak-anaknya. Tapi istrinya sudah dicukupi semua, dia punya papan. Di nama Tuhan. Ayat ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari itu alat uji diri. Tuhan Yesus Kristus itu bukan keinginan daging, bukan keinginan seorang laki-laki sebagaimana mencintai istrinya terjadilah bayi. Itu keinginan Tuhan supaya Tuhan itu ada di dunia ini sebagaimana menjadi anak. Ada yang berkata yang tidak percaya mengatakan Tuhan kok punya anak. Bukan itu sebenarnya. Tuhan karena anaknya itu percaya dan melakukan firman-Nya, melakukan kelakuannya dalam kebenarannya, itu namanya anak-anak. Kalau ahli topan itu anak jalanan. Kenapa dinamakan anak jalanan? Karena dia kesukaannya keluyuran di jalan-jalan. Itu kesaksiannya pertobatan pendeta Junaidi Salat. Itu pengurus dari Taman Ismail Marzuki. Di situ dulu seni-seni dalam Taman Ismail Marzuki itu. Dia memberikan segalanya seperti itu sampai dia itu dijadikan bintang film. Atau yang pertama ahli topan. Sebelum dia terjadi seperti itu, pantas jadi anak jalanan. Sebelum dia bertobat, dia pemain narkoba, dia juga pemeras dari segala parkir-parkir, dia mengetuai di segala situ, sekitar situ, dia kejam, jahat. Maka dari itu dinamakan anak jalanan. Kalau anak-anak Allah, kita seperti saudara dan saya itu melakukan firman Tuhan Yesus, disebut anak-anak Allah. Yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kita ini diberi karunia, sudah dipercayakan supaya kita ini diselamatkan
Meskipun kadang-kadang orang banyak yang gak percaya, kita pun selalu tetap percaya. Yang tidak percaya, Tuhan masih mengasihinya. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga memberikan anaknya putranya tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak bisa meninggal memperoleh hidup yang meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya, semuanya di dalam Alkitab nilai tidak bisa memenuhi firman Tuhan. Tidak bisa dia seperti Tuhan, tapi ada rasa di dalam hidup kita ini mempunyai Tuhan Yesus Kristus, mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah pernah berdosa, jangan sampai mengulangi akan dosa. Kita tetap angan-angan pikiran, aku harus dalam kebenaran, aku harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Tuhan memberikan, sebagaimana akan diturunkan anaknya yang tunggal. Yohanes 6 ayat ke-38. Aku turun dari surga ke dunia ini supaya Tuhan itu bisa menyelamatkan. Turun. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan seperti Tuhan Yesus. Nanti kita di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di sini juga memberikan akan apa? Tubuh dan darah. Supaya apa? Supaya kita percaya kepadanya dan kita bersekutu kalau setiap bulan. Darah dan daging itu lambang roti dan anggur, itu tubuh dan darah Tuhan. Kalau saya minum atau makan, inilah tubuhmu Tuhan, bersekutu di dalam tubuh dan jiwa saya untuk semuanya dari Tuhan. Itu yang dilakukan. Yang ayat ke-60 sampai di situ ya. Acara ini ayat ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, dari situ Tuhan keras. Tuhan tahu kita kalau tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Kalau kita percaya bahwa tubuhmu Tuhan dan darahmu Tuhan bersekutu di dalam tubuh dan darah saya, pasti engkau akan memimpin saya sebenarnya. Kenapa dia tidak percaya? Karena inilah ayat kembali ke 58 dari pasal ke-6 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita kalau mempercayai, kalau setiap bulan kita bersekutu bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita ini memakan lambang roti dan anggur, tapi kita percaya inilah tubuh Tuhan, inilah darah Tuhan, bersekutu di dalam tubuh dan jiwa saya. Untuk semuanya kita lakukan firman Tuhan dan percaya. Dari situ akhirnya itu 61 ayat 61 dari pasal ke-6. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa muridnya sungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adalah perkataan itu menggoncangkan imanmu. Banyak artinya orang Kristen masih goncang imannya, masih banyak yang tidak percaya kuasa Tuhan. Apa buktinya tidak percaya?
Kalau kita ini sakit sedikit pun, cantengan seakan-akan, waduh, yang disebut itu seakan-akan opo, ini suntik opo, ini dokter ini sopo gitu ya. Kalau ada sakit, padahal segalanya itu harus kita percaya dulu kepada Tuhan. Tuhan, sakitku ini, Tuhan, masalahku ini, Tuhan, segala himpitan ini, kuserahkan kepadamu. Engkaulah yang bisa, engkaulah yang sanggup. Di Lukas 1:37. Bagi kita manusia ini mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin itu saudara. Kita jangan dulu mengandalkan yang dunia, dan nanti semua akan di bumi ini. Apapun segala hebat ini, hebat ini, dokter hebat ini, obat hebat. Tuhan yang hebat. Gak ada di dalam dunia ini yang hebat. Semua musnah, semua hilang. Hanya kepada Tuhan yang kalau tidak mempercayai hal seperti itu, kita ini rugi. Sebagaimana Tuhan itu sebelum makan dunia jadi Tuhan sudah ada. Sebelum ada Abraham dunia ini sudah ada. Sebelum Yohanes 8 ayat 58. Sebelum ada Abraham, saya ini sudah ada. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata, bukan orang atau kata-kata firman atau kata-kata nabi, bukan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan Yesus berkata, loh, kok bisa? Sampai itu umurnya berapa? Di dunia waktu Tuhan Yesus itu berkata 33,5 tahun. Padahal jaraknya Abraham ke Musa itu 900 tahun. Musa kepada Tuhan Yesus Kristus 1900 tahun. Berarti kalau Musa ke Abraham ke Musa itu 900, kalau Musa ke Tuhan Yesus 1900, berarti selisihnya jauh berapa? 900 ke Musa, Abraham ke Musa. Kalau Musa ke Tuhan Yesus 1900. 900 ditambah 1900. Ya wis tak jawab, berarti saudara pinter saya. 2.800. Oh ya, dia sepeda gitu. Dari situ Tuhan itu berkata jauh sekali. Dia sendiri. Sampai sebelum dunia jadi, Tuhan Yesus itu sudah ada. Yohanes 17 ayat ke-5. Kemuliaan itu sudah ada sebelum dunia ada. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu berarti penguasa dan mengerti dunia ini sebelum ada. Yohanes 13 ayat ke-13. Yohanes 13 ayat ke-13. Betul katamu, akulah guru dan Tuhan. Akulah Tuhan juga guru. Tidak ada di dalam pendidikan manapun berada di dalam dunia ini, tidak ada seperti guru, seperti Tuhan Yesus Kristus. Ia penasihat yang ajaib. Tidak ada di dalam dunia ini penasihat yang ajaib seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sampai-sampai muridnya berkata-kata untuk sebagaimana dia Tuhan. Yohanes 10 ayat 17 dan 18.
rela sebagaimana Tuhan itu rela untuk kita supaya kita ini diselamatkan. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau manusia memberikan nyawanya, aku pacaran, aku bunuh yo, aku punya utang banyak soalnya, wis gak iso nyawa, yo apa karbo wis, aku pacaran siapa? Kira-kira kalau yang punya, yang dihutangi itu membunuh betul-betul, seperti yang ada di mana itu Patuwon dulu terjadi, yang hutang sama yang menghutangi itu lain. Yang menghutangi seakan-akan kalah sama yang punya hutang, dibunuh. Hal seperti itu kalau manusia berkata bunuhlah aku, dari dia tidak bisa menerima lagi, tidak bisa mengembalikan nyawanya lagi. Ya mati yo, mati. Kalau mati ya mati. Itu manusia, itu nabi, semua seperti itu. Tapi Tuhan sudah berkata, aku berikannya. Kalau hari Paskah kemarin kita merayakan Tuhan yang ayahku, Tuhan berkata, aku besok akan dianiaya, bahkan dibunuh. Hari ketiga aku akan bangkit. Hal seperti itu Tuhan tahu. Tuhan nyata di dalam perkataan firman-Nya dan mulutnya. Sebelum dunia ada, Tuhan tahu merancang. Tuhan itu merancang, memberikan segalanya itu supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan kepada orang-orang kita percaya. Jadi seakan yang bilang, mati lah. Banyak murid-muridnya yang tidak percaya lagi. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang nelayan kembali ke nelayan, yang kerja-kerja bisnis ke pasar, ya kembali ke pasar. Itu nyata. Kalau waktu kemarin juga difirmankan, semua itu Tuhan seakan-akan tidak ada kebangkitan lagi. Setelah muncul bulan menerima roh atau nyawanya kembali, muji Tuhan, bersyukur semua murid-muridnya seperti Tuhan, seperti saudara dan saya. Sia-sia kalau Tuhan itu tidak dibangkitkan. Kita percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sampai pada saat hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia duduk di tahta kerajaan surga, kita punya pengharapan. Kita nanti akan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus di surga yang kekal. Di situ Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, berarti Tuhan Yesus yang berfirman, yang berkata-kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Aku nggak bisa itu Tuhan Yesus. Tidak ada. Kalau saudara mempunyai apapun di dalam dunia ini yang bisa menjamin atau yang bisa menjanjikan kau sungguh masuk surga, kau menipu murid hidupmu kekal, tidak bisa kalau masih di dunia ini. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang juru selamat, yang mengangkat nanti kita akan bangkit, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-11 melangkah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus
Yesus berkata seperti ayat 1 tadi dalam Yohanes 1 ayat 1. Ulang firman bersama-sama dengan manusia. Firman itu Allah, terus firman bersama-sama dengan Allah, Bapa dengan aku, dengan Tuhan Yesus, dan bersama terus meskipun dia hidup di dalam dunia. Percayalah, karena apa? Pekerjaannya itu sendiri, pekerjaan Tuhan Yesus ialah pekerjaan yang dari surga diturunkan ke dunia. Bukan orang yang di dunia akhirnya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kalau kamu menipu dengan kebaikan, seakan-akan kamu itu tidak. Jujur aja, kalau itu menurut kamu gak baik, gak apa-apa. Salah ya salah no. Tapi kita belajar apa yang kita katakan. Sesungguhnya, Pak, sudah dari mana? Oh ini Pak, saya sudah di Bungurase. Padahal masih di Pandaan. Itu baik. Oh bosku berarti senang kalau aku sudah dekat. Katakan Pak, masih di Pandaan Pak, mungkin ya berapa jam lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau pekerjaan kita ini benar, kita akan menerima segalanya. Ayat ke 14, ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat ke 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita ini percaya Tuhan Yesus Kristus, harus kita segala apapun yang terjadi, apapun masalah kita, apapun keperluan kita panggil Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Itu berkuasa di dalam orang yang percaya kepadanya. Kesandung sedikit Yesus. Katakan Yesus. Harus katakan seperti itu supaya tidak jatuh di dalam segala pencobaan. Mungkin ada orang bedul kamu, tapi bedulnya itu bedul akan disembuhkan. Kalau nanti dalam nama harta ya, itu harta dalam nama hartaku atau duniaku itu seakan-akan tidak menyelamatkan. Betul menyelamatkan sekali di dalam dunia ini, tapi tidak sampai nanti di dalam kerajaan surga. Sebenarnya kita harus melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selagi saudara sehat, selagi saudara sakit, selagi saudara susah, selagi saudara senang, semuanya apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati pendidikan, ujian. Hormat bagi Allah.
Mohon Ibu Yayu pimpin kita di dalam doa. Mengingatkan kepada kami bahwa Kristus adalah firman tersendiri dalam jadi manusia dan tinggal di dalam kehidupan kami daripada kesulitan sebagai Tuhan dan Allah yang menguasai hidup kami, berdaulat di dalam setiap kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti rencana-rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau menuntun kami Tuhan hidup di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran yang membawa kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dari pelaku-pelaku firman, dari orang-orang yang berguna bagi sesama dan bagi Tuhan. Terima kasih atas firman pada saat ini. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Paulus yang telah memakai hidupnya di Thailand. Agar dari pikiran dalam pelayanannya. Bapak bertambah-tambah dalam setiap kehidupannya. Bapak tahu sampai dasar hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dalam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, terhibur, disembuhkan, ya, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Mohon para hamba-hambanya yang membawa budi-budi mempersiapkan diri. Minggu ini adalah minggu ketiga, seperti biasa persembahan dijalankan 2 kali. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Andreas Munadi pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Biar persembahan lain yang akan Glory. Tuhan yang berdoa buat yang menjalankan hidup ini yang Tuhan selalu berkat. Ya, apa yang dia rindukan kau berkati. Haleluya. Rasakan semua berkat itu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya.
persembahan pertolongan, ucapan syukur, kasih, persembahan tatangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Ada amin saudara? Ya, puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh gereja, seluruh jemaat pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, memberkati kesehatan, pekerjaannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat ya. Kita ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan bersama saudara-saudara kita seiman pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita berdoa nanti buat saudara-saudara kita yang masih berkunjung ke saudaranya ya, yang masih ujung-ujung ya. Puji nama Tuhan. Dan depan kembali untuk beribadah bersekutu seperti kita pada malam hari ini. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30, ibadah raya pukul 6 sore, ratu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Di musik Tuhan memberkati semuanya. CD, sound system, dan seluruh sedang jemaat Tuhan, baik yang di atas dan di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih payah lelah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa yang baik, kami bersyukur. Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu saat ini mengingatkan kami agar supaya kami benar-benar mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ajarkan kami sungguh-sungguh percaya hadapan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami umat-Mu senantiasa merasakan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami berdoa hamba-Mu Bapak Pendeta Bonus saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, berkati Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam keluarga rumah tangganya, putri-putrinya, istrinya, dan Tuhan senantiasa memberkati di dalam kerinduannya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Meteraikan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak dapat hadir pada saat ini. Tuhan, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan GP Galilea serta kegiatannya. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Mungkin bepergian, kiranya Tuhan melindungi. Kami berdoa Bapak Tarman yang masih sakit Tuhan. Kami percaya dan yakin hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan Bapak Tarman. Sehat kembali dan kembali Tuhan untuk beribadat dengan kesetiaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi hamba Ibu Mul, Pak Mul yang saat ini bepergian, Naomi, Yuni, bahkan yang lain-lain. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang studi, yang kos, yang magang, yang skripsi, yang ujian. Kiranya Tuhan tambah semangat belajar dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil, berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan naungi, lindungi dan jaga. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, dan angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, angkatan udara. Tuhan, Satpol PP, Desu, Tuhan memberkati. Densus 88 beri kekuatan Tuhan, penanggung jawab sehingga negara kami boleh aman. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi yang membasmi bandit-bandit di mana tempat kota Surabaya, daerah Dukuh, Kupang dan sekitarnya. Bandit-bandit boleh dibasmi, nama Tuhan akan diagungkan. Bagi kejahatan-kejahatan yang merajalela, Tuhan senantiasa menyingkirkan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Perkenankan kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat di mana-mana tempat di kota Surabaya dan sekitarnya. Beri kekuatan kesehatan, Tuhan lingkupi dengan kuat-kuasa darah Tuhan, sehingga mereka boleh menunaikan tugas-tugas mereka, menolong saudara-saudara kami yang masih sakit di rumah sakit, baik yang di rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus, kuatkan kami, tolong kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kami merasa tidak berani berjalan sendiri tanpa Bapa. Tuhan jamah kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak Tuhan ini. Berkati mereka semua, baik perpuluhan mereka, baik
persembahan kasih, persembahan untuk perbaikan Ka'bah yang kudus, persembahan untuk sembako-sembako mereka Tuhan. Kami perlu akan pertolongan mereka, karena Tuhan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tolong kami jemaatmu, ajarkan mengerti persembahan. Yang belum mengerti, beri pengertian bahwa mereka diberkati Tuhan, diberi Tuhan dengan berlimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing kita semua. Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati Tuhan anak-anakku yang hadir pada saat ini. Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Kami percaya yang datang dengan membawa sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Haleluya. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Amin. Yang susah Tuhan sudah menghiburnya. Haleluya. Yang membawa beban yang berat Tuhan sudah selesaikan. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, rukunkan kami satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, anak-anak yang takut ke hadapan Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, akan anak-anak yang setia menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Bertandang dan tinggalkan ruangan yang maha suci ini. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik pun. Itulah sebabnya kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Diberkatilah suamimu. Haleluya. Diberkatilah istrimu. Amin. Diberkatilah anak-anakmu. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkati pekerjaan usahamu. Amin. Diberkati sekolah kuliahmu. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Dan diberkatilah kesehatanmu. Haleluya. Sekarang para kekasih-kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus